Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita mendengarkan renungan harian untuk hari ini, hari Jumat, sesuai dengan Almanak HKBP. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan renungan untuk kita di pagi ini, di hari Jumat ini, tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32, demikian isi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Lalu dalam nyanyian sekolah minggu dikatakan, hati-hati gunakan mulutmu. Kata-kata kotor berasal dari kerusakan dalam diri pembicara dan merusak pikiran serta perilaku orang-orang yang mendengarnya. Hati-hati dengan kata-kata kotor. Dan inilah yang menjadi peringatan penting bagi kita sebagai orang Kristen. Kita harus berhati-hati terhadap semua pembicaraan seperti itu. Kita punya tugas dan untuk mengupayakan dan mengajak orang-orang agar berpikir secara serius, agar dipercakapkan dalam keseharian bahwa perkataan kotor itu harus kita singkirkan dan kita serius untuk meniadakan itu. Maka yang perlu kita kerjakan adalah kata yang mesra, kata yang penuh dengan kasih. Inilah yang perlu kita tunjukkan. Mengapa kata kasih mesra dan saling mengampuni menjadi prinsip penekanan yang disampaikan oleh Rasul kepada jemaat di Efesus? Apa yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus? Agar mereka benar-benar membuktikan, menunjukkan diri bagian adalah milik Kristus itu sendiri. Mengapa? Karena mereka dulu hidup di dalam dosa. Karena mereka dulu hidup di dalam penyembahan berhala. Namun kini mereka sudah milik Kristus. Mereka sudah diampuni. Mereka sudah mendapatkan kasih mesra. Mereka mendapatkan cinta dari Yesus Kristus. Maka kita harus menggunakan hati yang baik dalam tutur kata dan perkataan kita, dan itu harus kita ajarkan. Tuhan sudah mengampuni kita, maka pantaskah kita berbuat dosa untuk menjadikan Tuhan bersedih? Dan disinilah kita juga harus diajarkan dan mengajarkan. Kita harus mau mengampuni karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Bapa. Mengampuni akan memberikan rahmat bagi kita, akan mendidik kita, akan melatih kita untuk hidup di dalam kasih Kristus. Mengampuni bukan untuk mendapatkan, mengampuni karena sudah mendapatkan kasih dari Yesus Kristus itu sendiri. Dalam diri Yesus Kristus, Bapa menyatakan bahwa Dia setia kepada kita. Maka hari ini kita diajak melalui firman Tuhan, mari mulai biasakan tuturkan kata-kata dalam kasih, tuturkan kata-kata dalam kemesraan, dan mulailah buka hatimu melihat bukan musuh, tetapi orang-orang yang juga akan diberkati Tuhan. Bukan orang-orang yang membenci, tapi orang-orang yang saling mengasihi. Tidak ada musuh, maka semuanya akan selamat. Tidak ada orang-orang yang merancangkan kejahatan, maka yang ada hanya rancangan damai sejahtera dan keselamatan. Lihatlah, saudaraku, di sekelilingmu bukan si pembenci, tetapi seorang yang selalu ramah kepadamu. Maka perbuatlah demikian, menjadi seorang yang penuh dengan cinta kasih, kasih mesra, dan juga penuh dengan pengampunan. Sekali lagi saya katakan dalam firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kristus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengampuni kami, mengasihi kami, Kau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Kau mengajarkan kami untuk berkata di dalam kebenaran dan kebaikan, penuh dengan kasih mesra, penuh dengan rahmat daripadamu. Biarlah kami melakukannya, mempraktekannya dari kini hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.